Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami kitabih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Dunia merupakan tempat kita diuji, dan akhirat merupakan tempat kita menerima segala konsekuensi dan balasan dari apa yang kita tanam di dunia. Inilah hakikat dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kehidupan sebagaimana Allah ciptakan kematian. Baik hidup maupun mati merupakan sebuah wadah yang dengannya Allah mengukur kadar kita, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Setiap kehidupan pasti akan berakhir dengan kematian. Nilai kehidupan bukanlah sekedar dilihat dari berapa panjang usia seseorang, tapi nilai dan hakikat esensi kehidupan diukur dari sumbangsi, dari apa yang mampu kita lakukan, dari nilai-nilai yang utama yang tentunya membawa nilai tambah dalam kehidupan itu sendiri. Inilah mengapa dalam Islam tidak ada satupun bentuk kematian yang lebih indah melebihi kematian yang diperoleh oleh seorang yang berstatus syahid. Syahid dalam bahasa Arab artinya menyaksikan. Dalam Asma'ullahil Husna, nama-nama Allah yang indah, di antara nama Allah yang indah, Allah menamakan dirinya Asy-Syahid. Wallah bikulli syai'in syahid. Allah Maha menyaksikan segala apapun yang kalian perbuat. Namun gelar syahid, status seorang sebagai syahid, sebagai impian dari setiap orang yang beriman, ini adalah sebuah keutamaan dan keistimewaan yang diberikan kepada mereka yang tentunya menghabiskan kehidupannya, mengakhiri hayatnya dalam konteks dia menutup kehidupannya dalam sebuah proses panjang perjuangan dan pembelaan terhadap agamanya. Maka tidaklah mengherankan di saat Al-Quran bercerita tentang mereka yang mati syahid, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah
bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kau kira orang-orang yang mati di jalan Allah dalam usahanya membela agama Allah, mereka itu mati seperti yang lain, tapi sesungguhnya mereka tetap hidup, walaupun hidup dengan dimensi yang berbeda, akan tetapi kalian tak merasakannya. Jamaah rahimakumullah, di dalam Islam para ulama mengklasifikasikan orang yang syahid kepada 3 kelompok. Ada yang disebut syahidud dunia wal akhirah, syahid dunia dan syahid akhirat. Ada kelompok kedua, syahidud dunia, syahid secara dunianya. Dan ada kelompok yang ketiga, syahidul akhirah, orang yang mendapatkan keutamaan syahid di akhirat, walaupun ketika dia meninggal di dunia dianggap dia bukan syahid. Siapa syahidul dunia wal akhirah? Orang yang mendapatkan keutamaan, dianggap sebagai mati syahid di jalan Allah di dunia dan di akhirat, adalah mereka orang-orang yang terbunuh di medan perang dengan tujuan membela agama Allah. Tentunya dengan syarat paling penting, dia berjuang semata-mata demi Allah disertai dengan keikhlasan. Inilah yang dikatakan Rasulullah SAW, man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh dalam konteks dia sedang membela agamanya, maka dia meninggal sebagai seorang syahid. Jamaah rahimakumullah, walaupun demikian, ada kelompok kedua, mereka yang disebut dengan syahidud dunia. Di dunia ketika dia meninggal diperlakukan layaknya orang yang mati syahid. Kalau pada jenazah yang meninggal bukan syahid, maka berlaku 4 kewajiban terhadapnya, mulai dari dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Tapi seorang yang mati syahid di medan perang dapat keistimewaan, justru dia tak perlu dimandikan, bahkan dikafankan dengan pakaiannya yang berlumuran darah. Tersisa 2 kewajiban saja terhadapnya, disolatkan dan dikebumikan. Bahkan dianggap darah yang menempel di pakaiannya, al-launu launud dami warrihu rihul misk, kata Rasulullah. Warna darahnya seperti darah biasa, tapi darah itulah yang menjadi pembuktian pada hari kiamat. Dia mendapatkan wewangian seperti wangian kasturi. Jamaah rahimakumullah, orang yang tampak meninggal di medan perang, masyarakat umum memandangnya meninggal sebagai seorang syahid. Tapi ketika motivasi yang melatar belakangi kenapa dia berperang bukan karena Allah, tanpa dibarengi dengan nilai keikhlasan, inilah yang disebut syahid dunia, tapi bukan syahid akhirat. Pernah sahabat bertanya pada Rasulullah, Rasulullah, kalau ada orang berperang untuk mendapatkan harta pampasan perang, kalau ada orang berperang agar dikatakan dia berani, bahkan disebut sebagai pahlawan, apakah orang yang demikian pantas disebut mujahid fi sabilillah? Kalau dia meninggal, apakah pantas disebut sebagai orang yang syahid? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Jadi baru dikatakan seorang itu syahid ketika meninggal dunia di medan perang dalam konteks upayanya untuk menegakkan agama Allah disertai dengan keikhlasan. Tapi ada yang ketiga, ada yang disebut syahidul akhirah, tapi dia bukan syahid dunia.
Orang yang ketika meninggal nanti di akhirat kelak, semua fasilitas yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid diberikan kepada mereka, walaupun mereka tidak meninggal selayaknya orang yang meninggal di medan perang. Pernah suatu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang mati syahid itu? Sahabat bertanya, mereka lah orang-orang yang meninggal dunia di jalan Allah ketika berperang. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau cuman itu yang dianggap syahid, maka betapa sedikit jumlah syahid dari umatku, kata Rasul. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan beberapa kategori mereka yang mendapatkan keutamaan syahid di akhirat, walaupun di dunia tetap diperlakukan seperti orang yang meninggal biasa. Tetap dimandikan, tetap dikafankan, tetap disolatkan, tetap dikebumikan dan dikuburkan. Mereka disebutkan dalam beberapa riwayat hadis, termasuklah orang yang meninggal dunia membela hartanya sehingga dia terbunuh, membela kehormatannya sehingga dia terbunuh, membela tanah airnya sehingga dia terbunuh, membela keluarganya sehingga dia terbunuh, membela dirinya sehingga dia terbunuh. Termasuk seorang wanita yang meninggal dunia ketika bersalin, seorang yang meninggal karena penyakit dalam perutnya, seorang yang meninggal tenggelam, seorang yang meninggal terbakar. Dan Nabi Muhammad SAW menyebutkan banyak kategori mereka apabila meninggal dalam konteks kondisi yang baik, ikhlas karena Allah, maka mereka pun disebut dengan syahid. Jamaah rahimakumullah, bagaimana dunia disibukkan dalam beberapa hari terakhir dengan peristiwa dibunuhnya salah satu simbol tokoh yang menjadi simbol kepemimpinan dalam perlawanan rakyat Palestina terhadap invasi dan kependudukan Israel atas tanah mereka. Abul Ab Ismail Haniyah telah lama menjadi incaran, walaupun kemudian ketika momen ajal itu tiba, bukanlah karena pengawalan yang kurang, bukanlah karena kesehatan yang mungkin terganggu, tapi keyakinan setiap mukmin, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah tiba, bukan karena mata yang kurang sigap, bukan karena pengamanan yang kurang lengkap, tapi memang telah datang waktunya. Man lam yamut bisayfi mata bi ghairihi ta'addadatil asbab wal mautu wahidu. Siapa yang tak meninggal karena pedang, mungkin meninggal karena sebab lainnya. Berbagai cara dan mekanisme Allah mengatur bagaimana kematian datang, tapi hakikat kematian itu satu. Jamaah rahimakumullah, apa tujuan dari dibunuhnya tokoh ini? Tentunya sebagian orang menganggap ketika pemimpin yang disegani dan mampu menggerakkan pengikutnya berhasil dilumpuhkan dan dibunuh, diharapkan akan jatuh dan mati bersamanya semangat untuk melawan. Jamaah rahimakumullah, tentunya di mimbar Jumat yang suci ini, bagaimana setiap muslim, kata Rasulullah, hakikatnya adalah laksana tubuh yang satu. Ketika satu anggota tubuh diganggu, maka anggota tubuh yang lain pun ikut merasakan. Inilah hakikat solidaritas. Ketika gigi sakit, seluruh tubuh ikut merasakan demam. Ketika saudara kita dihadapkan dengan ujian, tentunya menjadi bagian tanggung jawab kita bersama. Setidaknya kita tunjukkan solidaritas
dukungan, bahkan minimal doa kita kirimkan, serta berharap tentunya mati satu, tumbuh seribu. Bagaimana ketika satu tokoh coba untuk dilenyapkan, maka sesungguhnya prinsip yang diperjuangkan oleh tokoh itu tentunya akan terus diperjuangkan oleh para pelanjutnya di masa-masa yang akan datang. Inilah hakikat betapa pentingnya kita menyadari apa yang dikatakan Rasulullah, man lam yaghzu wa lam yuhaddis nafsahu bil ghazw mata ala syu'batin minan nifaq. Siapa yang tak pernah berjuang, bahkan menanamkan komitmen dalam hatinya untuk terlibat dalam perjuangan, sekecil apapun bentuknya, maka dia khawatirkan dia meninggal dunia dan dalam hatinya terdapat kemunafikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un fa in kana shawabu fa minallah wa in kana khata fa minni wa minasyaitan. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'a qadra ibadihi biqadri tadhiyati fi sabilihi. Ahmaduhu subhanahu la mu'aqqiba li hukmihi wa la mubaddila li kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur man nasara ad-din wakhzul man khazala al-muslimin wa 'alaika bi a'da'il islam fa innahum la yu'jizuna. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.